Selamat malam pemirsa, Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Maluku kembali hadir menjumpai Anda dalam pengudaraan program Berita Maluku Antar Nusa edisi hari ini Senin 7 Januari 2019. Beragam berita menarik telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi, namun sebelum kami ketengahkan ke layar kaca Anda, kita ikuti cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa edisi malam ini. Sosok mayat ditemukan terapung di sekitar perairan Pelau, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon mengamankan 60 kg merkuri di atas kapal Ngapulu. Demikian tadi cuplikan berita utama di samping beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Nipar Nusa, kita ikuti berita selengkapnya. Sosok mayat pria ditemukan terapung di sekitar perairan Pelau, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Mayat itu ditemukan nelayan bodi jaring Marasina pada Ahad dini hari. Mayat pria berusia sekitar 40 tahun ini diketahui bernama Udin Ode. Korban pertama kali ditemukan para nelayan bodi jaring Marasina yang saat itu sementara melintas di sekitar perairan Pelau Haruku untuk mencari ikan. Awalnya para nelayan mengira mayat tersebut kotoran kayu yang mengapung, namun setelah disorot menggunakan senter dari dekat ternyata sesosok mayat pria. Oleh para nelayan, mayat tersebut diangkat dan dibawa ke pelabuhan negeri Pelau. Belakangan diketahui mayat itu adalah warga yang hilang saat memanah ikan di desa Wailei, Seram bagian barat. Pihak keluarga sudah mencari yang bersangkutan sejak 4 Januari lalu. Korban merupakan warga desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Sementara itu, saudara, seorang nelayan asal desa Tayando, Kota Tual ditemukan tewas dalam posisi mengapung. Korban hilang saat melaut sejak Jumat lalu. Dalam waktu yang hampir bersamaan, dua nelayan Maluku ditemukan tak bernyawa di tengah lautan. Satu warga desa Waiheru Ambon dan satu lagi warga desa Tayando, Kota Tual. Warga bernama Rauf Kabakoran ini hilang sejak Jumat lalu saat melaut dengan menggunakan sampan di sekitar perairan Pulau Tayando. 2 hari korban tak kunjung pulang, keluarga mencarinya dan hanya mendapati perahu milik korban. Keluarga melaporkan peristiwa itu ke Pos Sartual dan aparat kepolisian. Regu penyelamat dari Pos Sartual bersama tim gabungan mulai bergerak menggunakan KN SAR 242 Barata menuju lokasi pencarian. Jasad korban ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi mengapung di sekitar perairan Pulau Tayando pada Minggu pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur. Korban kemudian dievakuasi ke daratan untuk diserahkan ke pihak keluarga. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Sementara itu, saudara, Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon mengamankan sekitar 60 kg merkuri dari atas kapal Ngapulu tujuan Ambon, Jakarta, Minggu malam. Tidak diketahui pemilik bahan berbahaya tersebut. Sekitar 60 kg merkuri ini ditemukan unit reskrim Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon dari atas kapal Ngapulu saat dilakukan pengamanan arus balik Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Yosudarso Ambon pada Minggu malam. Merkuri ini diisi dalam botol yang terbungkus dalam 4 buah karton. Kapolsek kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon, AKP Roni Ferdi Manawan mengaku tidak mengetahui pemilik barang tersebut. Merkuri itu kemudian diamankan di Mapolsek kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon. Terkait dengan sinabar maupun air raksa merkuri, itu kita bisa deteksi dari bobot berat pada saat kita angkat. Itu kecurigaan di situ. Dari kecurigaan itu, kita coba membuka karton, betul di dalamnya ada satu botol, masing-masing karton itu ada satu botol di dalam yang kurang lebih satu botol itu berisikan air raksa merkuri sekitar 15-16 kilo.
per botol. Jadi totalnya berapa itu, Pak? Ada berapa botol? Jadi total dari 4 itu kurang lebih 60 kilo. Selama 2018 lalu, Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon menangani 2 kasus temuan sinabar. 2 kasus itu sudah tahap 2 atau penyerahan barang bukti dan tersangka ke pihak Kejaksaan Negeri Ambon. Untuk awal Januari 2019 ini, baru 1 kasus temuan logam merkuri tanpa pemilik. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Saudara, puluhan sepeda motor terjaring razia aparat Satuan Lalu Lintas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Senin pagi di kawasan Jalan Sultan Babulah Ambon. Selain razia ranmor, polisi juga melakukan sosialisasi penggunaan sabuk pengaman untuk pengemudi mobil angkot. Sekitar 30 kendaraan bermotor roda 2 terkena tilang elektronik saat razia perdana di awal tahun 2019 yang digelar Satuan Lalu Lintas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Senin pagi di Jalan Sultan Babulah Ambon. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki kelengkapan administrasi dan tidak menggunakan helm. Selain razia kendaraan bermotor, aparat lalu lintas juga melakukan sosialisasi penggunaan safety belt atau sabuk pengaman untuk para pengemudi mobil angkot. Sosialisasi ini akan terus dilakukan sampai batas yang ditentukan untuk dilakukan penilangan bila pengemudi tidak menggunakan safety belt saat berkendara. Penggunaan safety belt atau sabuk pengaman itu sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas. Olehnya setiap pengemudi roda 4 wajib mengenakan sabuk pengaman tersebut. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bea Cukai Ambon mendorong pemerintah daerah untuk melegalkan minuman keras jenis Sopi agar dapat dipasarkan secara baik. Dengan melegalkan Sopi, maka minuman keras lokal yang diambil dari sari pohon enau dan kelapa ini dapat dikomersilkan dengan tarif cukai pada setiap kemasannya. Maraknya peredaran Sopi di tengah masyarakat mendapat perhatian serius dari Kantor Pelayanan dan Pengawasan Pajak Bea Cukai Ambon. Instansi yang mengawasi barang keluar masuk ini memandang penting dilegalkannya minuman tradisional Sopi untuk meningkatkan nilai jualnya. Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Ambon, Yanti Sarmu Hidayanti, mengatakan selama ini Sopi dipasarkan secara ilegal dengan harga jual yang jauh di bawah minuman bermerek. Akibatnya, Sopi dengan mudah dibeli oleh semua orang dan dikonsumsi kapan saja hingga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan. Fenomena yang ada saat ini, sumber permasalahan dari kriminalitas, amoralitas, itu pasti bersumbernya dari Sopi. Nah, mungkin tergerak dari seperti itu, yang satu merupakan mata pencaharian, yang kedua adalah sumber kriminalitas gitu kan. Saya berpikir apa yang bisa memberikan solusi terhadap ini semua gitu. Saya melihat sepertinya cukai yang pas untuk untuk penyelesaian permasalahan terkait dengan masalah Sopi ini. Nah, karena cukai itu adalah suatu tools ya, adalah suatu penerimaan negara yang dikenakan terhadap barang yang mempunyai karakteristik tertentu, yaitu yang konsumsinya harus diawasi, peredarannya juga harus diawasi gitu kan. Nah, karena dia menimbulkan dampak negatif buat yang menggunakannya. Nah, disinilah saya bilang karena Sopi itu adalah mempunyai efek negatif buat yang peminumnya gitu kan, berarti ini pas sekali dengan kalau kita dikenakan cukai. Ketua Komisi C DPRD Maluku Anos Yermias mengatakan kewenangan melegalkan Sopi ada di kabupaten kota. Meski demikian, dirinya sependapat dengan Bea Cukai Ambon bahwa Sopi dapat dilegalkan untuk meningkatkan nilai jualnya. Sementara saya lebih dari 10.000 orang yang mengais rezeki di Sopi ini. Makanya Sopi kan mengalir ke Ambon ini ribuan liter setiap hari, ribuan liter. Kenapa Sopi itu ada di mana-mana dan kenapa orang mabuk karena Sopi? Karena Sopi mudah didapat, 24 jam orang bisa beli. Karena itu mestinya kita bisa mengatur atau membuat regulasi atau membuat peraturan daerah yang mengatur tentang peredaran Sopi. Harus dibatasi. Kalau kedapatan RT-nya kita tahan misalnya. Supaya jangan dianggap Sopi itu pemicu masalah. Dan kalau dia sudah dalam kemasan, sudah diproduksi misalnya jadi wine dan seterusnya,
seperti yang pernah dibuat oleh Pak Yan Sokota, itu kan baik dan bagus. Nah, mudah-mudahan teman-teman di kabupaten kota juga bisa memperhatikan ini. Misalnya Kabupaten Maluku Barat Daya itu gudang, Kabupaten Maluku Tenggara Barat itu juga gudang. Ya, saya sudah mengunjungi penyuling Sageru menjadi Sopi itu di Kepulauan Tanimbar. Ya, di Kepulauan Tanimbar. Mudah-mudahan tahun depan ini, tahun 2019 bisa kita selesaikan masalah-masalah itu. Sopi adalah minuman tradisional khas Maluku yang mengandung alkohol. Minuman ini selalu hadir dalam upacara adat maupun dalam keseharian di tengah masyarakat. Di Pulau Ambon misalnya, sopi diproduksi secara massal. Bahan bakunya dari pohon aren dan sari kelapa. Harganya berkisar antara 35 hingga 40 ribu rupiah per botol. Minggus Noya melaporkan. Saudara, Dinas Pendidikan Provinsi Maluku akan memberikan sanksi bagi sekolah yang melakukan pungutan bagi siswa. Sekolah yang kedapatan melaksanakan pungutan akan diberi sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai ketentuan, sekolah telah dilarang untuk meminta pungutan dari siswa. Apabila ada sekolah yang kedapatan melaksanakan pungutan dari siswa, maka sekolah tersebut akan diberi sanksi tegas. Sanksi bagi sekolah yang melaksanakan pungutan bagi siswa telah diatur dalam Undang-Undang Pendidikan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Maluku M. Saletio. Menurut Saletio, pungutan bagi siswa saat ini tidak ada lagi di sekolah. Apabila ada bukti, masyarakat diminta menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Maluku. Dinas akan memberikan sanksi bagi sekolah yang melakukan pungutan bagi siswa. Ini terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pelayanan itu dilarang untuk melakukan pungutan-pungutan. Kalau ada pungutan, ada bukti. Tentunya ada bukti, ya kita proses secara hukum. Nah. Melalui penerapan sekolah bebas pungutan, diharapkan pendidikan di Maluku ke depan akan semakin berkualitas. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Dinas Pendidikan Provinsi Maluku sejak 2017 telah membentuk cabang dinas di kabupaten kota. Kehadiran cabang dinas ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan di tingkat kabupaten kota di Maluku. Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan, sejak tahun 2017, Dinas Pendidikan telah membentuk cabang di 11 kabupaten kota di Maluku. Pembentukan cabang dinas diikuti dengan pengisian personil. Untuk jabatan kepala cabang dinas masih dipegang oleh PLT. Kehadiran cabang dinas pendidikan itu diharapkan bisa melihat dan menyelesaikan permasalahan pendidikan di kabupaten kota di Maluku. Harapan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Maluku M. Saletio. Menurut Saletio, masyarakat maupun sekolah dapat memanfaatkan cabang dinas pendidikan di kabupaten kota untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan dengan tetap berkoordinasi dengan dinas provinsi. Dan saya kira itu sudah harus kita sudah fungsikan. Jadi semua keluhan-keluhan di tingkat kabupaten kota untuk provinsi sudah harus mesti lewat UPTD itu yang hari ini sesuai dengan Pergub itu namanya cabang dinas. Personilnya sudah? Sudah. Untuk strukturnya itu satu kepala UPTD, satu kepala cabang dinas ditambah dengan 2 personil eselon 4, yaitu Kasubdit, Kasite atau usaha dan urusan pendidikan SMA dan SMK, ditambah dengan jabatan fungsional. Ini sudah ada di tingkat kabupaten kota yang hari ini masih statusnya PLT. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara, hari ini merupakan hari pertama sekolah di tahun 2019. Di SMP Negeri 2 Ambon, kehadiran siswa dan guru masih sama seperti sebelum liburan akhir tahun. Pasca libur Natal dan Tahun Baru, sekolah di Kota Ambon mulai dari tingkat SD hingga SMA sudah mulai masuk dan melakukan proses belajar mengajar seperti biasanya. SMP Negeri 2 Ambon misalnya, hari ini sudah mulai melakukan proses belajar mengajar dan diselingi dengan kerja bakti, membersihkan ruangan kelas dan halaman sekolah. Kepala SMP Negeri 2 Ambon Abdul Ghani Suat mengatakan,
dalam rangka menghadapi ujian nasional berbasis komputer untuk tahun ajaran 2019 ini, pihak sekolah dalam pekan ini akan melakukan penguatan kapasitas bagi siswa kelas ujian melalui pemantapan maupun tryout. Kendati tahun ini SMP Negeri 2 Ambon baru pertama kali mengikuti UNBK, namun persiapan ke arah itu telah dilakukan pihak sekolah dengan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, seperti komputer, server, dan tenaga guru yang berkompetensi di bidang IT. Kepada seluruh komponen sekolah ini, baik teman-teman guru maupun semua pegawai, anak-anak semua luar biasa. Masuk hari pertama ini semua masuk, dan seperti Bapak lihat, anak-anak memang hari pertama mereka mulai membersihkan lingkungan sekolah, kelas-kelas untuk persiapan besok belajar. Tapi seluruh guru sudah masuk tepat waktunya. Kami sudah dengan komite membicarakan dengan orang tua murid untuk persiapan ujian nasional ini, karena ini berbasis komputer. Anak-anak kita yang sebagiannya kurang punya fasilitas di rumah, maka kami memperbiasakan mereka di sekolah ini ada proses pemantapan sekaligus diisi dengan mereka di penguatan dengan bermain IT-nya, itu komputernya. Gariswat menyebutkan pada akhir semester ini pihak sekolah akan memulai pemantapan tryout dan latihan menggunakan komputer dalam rangka penguatan kapasitas siswa guna menghadapi ujian nasional berbasis komputer tahun ini. Abu Sabawa, Unga melaporkan. Saudara, kantor imigrasi kelas 1 tempat pemeriksaan imigrasi Ambon menunda penerbitan paspor 15 tenaga kerja Indonesia asal Maluku dengan tujuan Malaysia dan Thailand. Ke-15 TKI tersebut dinilai non-prosedural karena tidak memiliki dokumen dari Dinas Ketenagakerjaan. Potensi tenaga kerja Indonesia non-prosedural cukup banyak dijumpai di Maluku. Mereka tak memiliki dokumen resmi dari Dinas Tenaga Kerja dan perusahaan jasa tenaga kerja resmi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Ambon Aprisal mengatakan dari 6.000 lebih paspor yang diterbitkan terdapat 28 tenaga kerja Indonesia. 15 permohonan paspor dari TKI terpaksa ditunda penerbitannya. Hal itu dikarenakan ke-15 TKI dengan negara tujuan Malaysia dan Thailand tersebut non-prosedural. Mereka tidak memiliki dokumen berupa rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku. Sekarang pengeluaran paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Ambon sampai saat ini sudah mencapai 6.000 sampai 6.558 ya, dengan rincian paspor 48 halaman adalah 4.727, terdiri dari 2.135 perempuan, laki-laki 2.135, perempuan 2.562. Dan untuk pengeluaran paspor 24 halaman ada 28 dan penggantian paspor ada 1.803. Pihak kantor imigrasi meminta warga Maluku yang akan menjadi TKI dapat melengkapi dokumen resmi sesuai ketentuan. Bila TKI tidak memiliki dokumen resmi yang lengkap, kantor imigrasi tidak akan menerbitkan paspor. Hamzah Tumia dan Dunaidi Asril melaporkan. Masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir Dusun Wainuru, Desa Liang, hingga kini masih kesulitan memperoleh air bersih. Mereka meminta pemerintah daerah dapat menyikapi kesulitan yang mereka alami. Kekurangan air bersih di Dusun Wainuru, Desa Liang, Maluku Tengah sudah terjadi bertahun-tahun. Setiap hari warga harus rela antri untuk mendapatkan air bersih. Warga Wainuru mengatakan fasilitas air bersih berupa sumur bor yang telah tersedia namun tidak dapat digunakan. Akibatnya mereka terpaksa mengambil air dari kampung tetangga yang berada sekitar 1 km. Mereka berharap pemerintah daerah dapat menyikapi keluhan mereka dengan membangun fasilitas air bersih yang layak. Selama ini Ibu ambil air di mana? Ambil air di sini saja. Kalau kotong kalau musim hujan kotong alhamdulillah dapat air lah. Tapi kalau musim matahari kotong air susah kotong pi bacuci di Sabala. Kotong menyeberang pakai katinting baru kotong pi ke Sabala di kampung Sabala. Setiap hari dapat berapa perteng Bu? Dua, separuh 1. Itu kebetulan air. Itu kebetulan. Apa ini?
Itu kalau air yang lancar, kalau lancar dapat lah. Kalau musim hujan air berjalan bagus. Tapi kalau musim begini susah yang dapat lah. Katong setengah mati. Kesulitan air di sini ya? Kesulitan. Apa permintaan Bu? Ya sumber air bersih saja yang ada per katong, itu saja. Warga menyebutkan telah menyuarakan kebutuhan mereka, namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Saat ini ratusan kepala keluarga hanya mengandalkan mata air yang jauh dari lokasi pemukiman yang debitnya sangat jauh dari kebutuhan. Panile Tahid melaporkan. Saudara, stok beras, gula pasir, terigu, dan minyak goreng di gudang Perum Bulog Divisi Regional Maluku dan Maluku Utara dipastikan aman hingga 5 bulan ke depan. 14.000 ton beras medium dan puluhan ton 3 komoditas pangan lainnya siap memenuhi kebutuhan masyarakat di 2 provinsi. Kepala Divisi Regional Depre Bulog Maluku dan Maluku Utara Arif Mandu mengungkapkan stok beras, gula pasir, terigu dan minyak goreng milik Bulog Maluku dan Maluku Utara cukup banyak saat ini atau bisa mencukupi 5 bulan ke depan. Untuk itu masyarakat di Maluku dan Maluku Utara tidak perlu khawatir. Baik beras maupun gula, terigu dan minyak goreng milik Perum Bulog Maluku siap untuk melayani permintaan masyarakat di 2 daerah tersebut. Arif Mandu mengatakan saat ini Bulog Maluku masih melaksanakan operasi pasar dengan menjual baik beras dan 3 komoditas tersebut melalui kerjasama dengan beberapa pedagang di Pasar Mardika maupun Pasar Batu Merah dan pasar tradisional lain di Kota Ambon dan sekitarnya. Hal itu dilakukan untuk menjaga kestabilan harga di pasar dan tidak terjadi perubahan harga melebihi harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan pemerintah. Rahmalatu Konsina, Udin Sanduan melaporkan. Saudara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon akhir Desember lalu memusnahkan ribuan EKTP yang dinyatakan rusak. Pemusnahan tersebut dilakukan berdasarkan surat edaran Mendagri dalam upaya menghindari terjadinya penyalahgunaan data kependudukan, terutama pada pemilu 17 April mendatang. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon Seli Haurisa menyatakan pada akhir Desember 2018 lalu pihaknya telah memusnahkan ribuan EKTP yang dinyatakan rusak. Pemusnahan tersebut dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan data diri terutama pada pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan legislatif April mendatang. Haurisa menyebutkan pemusnahan EKTP rusak itu dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penyalahgunaan data kependudukan pada momen tertentu seperti pemilihan umum presiden dan wakil presiden maupun pemilihan anggota legislatif April 2019 mendatang. Bagaimana kapan itu? Ya, sesuai dengan surat edaran Menteri bahwa pada tanggal 19 Desember kemarin seluruh SKP di Dinas Kependudukan Capil di seluruh Indonesia wajib melakukan pemusnahan melalui pembakaran untuk seluruh dokumen kependudukan yang merupakan EKTP itu secara dengan cara memusnahkan dan membakar dan pembakaran. Dan untuk itu Dinas Kependudukan dan Capil Kota Ambon telah melakukan pemusnahan terhadap KTP yang rusak atau yang tidak berlaku lagi itu sebanyak 11.312 keping. Abu Sabawa, Cakta Maela, Unga melaporkan. Saudara, Komisi Yudisial Perwakilan Maluku siap mengawasi sidang kasus operasi tangkap tangan oleh KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon. Pengawasan itu dapat menciptakan peradilan yang bersih dan bebas intervensi. Sidang kasus operasi tangkap tangan oleh KPK telah berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon. Persidangan kasus suap itu akan dikawal oleh Komisi Yudisial Perwakilan Maluku. Ketua KY Perwakilan Maluku Amiruddin Latukonsina mengatakan sidang kasus suap oleh KPK menjadi sorotan publik di Maluku. Komisi Yudisial hadir untuk mengawasi persidangan itu baik secara tertutup maupun terbuka berdasarkan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial Perwakilan Maluku. Latukonsina mengakui saat ini pihaknya sedang menunggu surat tugas dari Komisi Yudisial Pusat sebagai dasar pengawasan. Latukonsina berharap pengawasan terhadap kasus sidang OTT dapat menjadi peradilan bersih di Maluku. Untuk
sidang terkait dengan kasus pajak yang kemarin dilakukan oleh yang berdasarkan OTT KPK itu kami sedang melakukan kesiapan untuk melakukan pemantauan terhadap kasus itu karena hari ini kemarin kan sudah sidang awal ya. Nah, kami sedang berusaha untuk melakukan pemantauan. Nanti dalam waktu dekat kita akan mencoba koordinasi sama pusat untuk segera kami mendapatkan surat tugas sehingga kasus-kasus terkait dengan pajak itu bisa kita pantau. Selain pengawasan terhadap sidang kasus suap, Komisi Yudisial Maluku juga telah memantau persidangan sejumlah peradilan di Maluku, di antaranya Pengadilan Negeri Ambon, Maluku Tengah, dan Saum Laki. Dalam pengawasan itu, sejumlah kasus yang telah dilaporkan ke Komisi Yudisial untuk ditindaklanjuti. Panile Tahiid melaporkan. Saudara, selama tahun 2018, Kantor Imigrasi Kelas 1 Ambon menerbitkan 6.858 buah paspor. Sebagian besar paspor diterbitkan dengan negara tujuan Belanda dan Arab Saudi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI Ambon, Aprisal, mengatakan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia terus diperbaiki seiring dengan meningkatnya pengurusan paspor. Selama tahun 2018, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon menerbitkan 6.558 buah paspor. Jumlah itu lebih tinggi 27% dibandingkan tahun 2017 lalu. Dari jumlah paspor yang dikeluarkan selama tahun 2018, sebagian besar dengan negara tujuan Belanda dan Arab Saudi. Pendapatan negara bukan pajak melalui pengurusan dokumen keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon dalam tahun 2018 sebesar 3 miliar rupiah lebih. Untuk melakukan penundaan terhadap bagi pemohon paspor yang terindikasi TKI non prosedural. Jadi untuk Kantor Imigrasi Kelas 1 Ambon kita telah melakukan penundaan terhadap pemohon yang terindikasi TKI non prosedural ada 15 orang untuk tahun 2018 ini. Dan juga kalau seandainya dia itu terindikasi di sini TKI non prosedural, kalau dia telah memiliki rekomendasi atau telah mendaftar diri pada Denaker, kita bisa keluarkan itu paspornya, bukan untuk dilakukan blacklist untuk ini, tidak, Pak. Untuk memaksimalkan pelayanan publik di tahun 2019, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon membuat beberapa inovasi, di antaranya layanan paspor simpatik, kerjasama Kantor Imigrasi dengan Kantor Pos Indonesia, dan layanan paspor mobile haji, serta peningkatan layanan publik berbasis HAM. Selain itu akan dilakukan pembentukan dan pengukuhan tim pengawasan orang asing atau tim PORA, mulai dari tingkat kabupaten, kota, hingga kecamatan. Tim PORA Laut dan Udara juga akan dibentuk untuk mengawasi orang asing yang masuk keluar melalui pelabuhan laut dan udara. Hamzah Tumia dan Junaidi Asril melaporkan. Saudara, Rumah Sakit Umum Daerah Piru Kabupaten Seram bagian Barat beberapa tahun lalu hanya mempunyai beberapa dokter spesialis. Tahun 2018 lalu, Rumah Sakit Umum Daerah Piru telah memiliki dokter spesialis yang lengkap. Rumah Sakit Daerah Piru dikabarkan telah memiliki dokter spesialis yang lengkap. Dokter spesialis yang dimiliki RSUD itu adalah spesialis saraf, penyakit dalam, ahli bedah, spesialis anak, jantung, kandungan, dan anestesis. Para dokter spesialis diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di Kabupaten Seram bagian Barat. Hal tersebut diungkapkan Direktur Umum Rumah Sakit Daerah Piru, Dr. Michael Siwabesi. Menurutnya, yang paling penting dari satu rumah sakit itu ada dokter spesialis, sehingga bisa menjadi pusat rujukan yang berkualitas. Dengan kelengkapan dokter spesialis di RSUD Piru, pasien yang dirujuk ke RSUD Ambon sudah berkurang. Selain itu, kualitas pelayanan para RSUD Piru menjadi lebih baik. Untuk fasilitas dan peralatan di RSUD Piru tidak kalah penting. Tahun 2018 lalu, RSUD Piru mendapatkan alat ronsen yang lebih baik dan memiliki 2 ruang operasi untuk sejumlah kasus berat, antara lain penyakit dalam, gangguan ginjal, serta jantung dan saraf. Untuk rawat inap,
jumlah tempat tidur meningkat dari sebelumnya 60 menjadi 100. Sedangkan pelayanan BPJS cukup tinggi dan berjalan lancar. Rahmalatu Konsina melaporkan. Sepuluh rancangan peraturan daerah Kota Ambon akan ditetapkan sebagai peraturan daerah pada Senin pekan depan. Dengan adanya regulasi ini diharapkan pemerintah dapat mensosialisasikan ke masyarakat guna penerapannya. Ketua DPRD Kota Ambon, James Matita, mengakui 10 ranperda akan ditetapkan pada 14 Januari mendatang sebagai peraturan daerah. Hal ini juga menjadi bagian dari kerja DPRD dalam masa sidang ketiga tahun 2018. Ranperda tersebut antara lain pemilihan pelantikan dan pemberhentian kepala desa, pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga, kota layak anak, serta penyelenggaraan rumah kos, pajak air bawah tanah, dan pengolahan usaha mikro depot air isi ulang. Hal ini dikemukakan Ketua DPRD usai rapat paripurna internal pembahasan laporan hasil kerja Pansus DPRD Kota Ambon masa persidangan ketiga tahun sidang 2018 terhadap 10 ranperda Kota Ambon. Ini tanggal 14, rencananya tanggal 14 ini, Senin depan kita sudah tetapkan menjadi peraturan daerah. Nah, supaya ini juga menjadi bagian daripada kerja DPRD dalam masa sidang, tahun sidang 2018, masa sidang ketiga. Baru kemudian nanti tutup masa sidang ketiga dan bukan masa sidang tahun 2019. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Jafri Tahiutu, menyatakan untuk priorisasi DPRD saat ini telah menghasilkan 60 peraturan daerah. Hal ini dilakukan oleh DPRD yang dibantu oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Ini artinya bahwa dari keseluruhan kerja-kerja politik di DPRD Kota Ambon dengan 3 kewenangan, budget yang kemarin kita November udah selesai. Kabupaten kota lain bahkan provinsi baru Desember, bahkan ada kabupaten kota yang Januari. Padahal kita sudah November ya Pak Tahaya selesai. Yang kedua, pada aspek legislasi, dalam satu masa sidang kita bisa memproduksi sekitar 7 peraturan daerah. Itu non APBD perubahan dan APBD murni. Yang kedua, masing-masing alat kelengkapan khusus komisi bisa memproduksi perda inisiatif. Melki Latusau oleh Charles Bolaman melaporkan. Saudara, total jumlah penumpang arus balik Natal Tahun Baru 2019 mencapai 52.065 orang. Jumlah tersebut naik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 45.000 orang lebih. Puncak arus balik Natal dan Tahun Baru 2019 diprediksi Kantor Kesyamanan dan Otoritas Pelabuhan, yaitu pada 5 Januari sebanyak 1.805 orang. Penumpang tersebut tiba di Pelabuhan Yosudarso, Ambon menggunakan KM Ciremai. Namun saat KM Ngapulu yang tiba semalam dari Tual dan Banda ternyata alami lonjakan. Jumlah penumpang tersebut mencapai 2.685 orang. Jumlah penumpang dianggap sebagai puncak arus balik karena melebihi apa yang diprediksi KSOP Ambon, yaitu 1.000 lebih. Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut KSOP Kelas 1 Ambon, Arifai, mengatakan total penumpang yang turun sejak 18 Desember di Pelabuhan Yosudarso hingga saat ini mencapai 51.065 orang. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 yang hanya mencapai 45.666 orang. Dengannya tahun ini lonjakan penumpang alami kenaikan sebesar 11,82%. Menurutnya peningkatan jumlah penumpang ini diakibatkan tingginya harga tiket pesawat. Sebagian besar penumpang akhirnya memilih angkutan laut untuk mudik. Kemarin pada saat tanggal 5 Januari itu kami prediksi sudah puncaknya di KM Ciremai dengan arah tujuan Sorong. Memang waktu itu penumpangnya yang naik 1.805 orang. Namun kenyataannya semalam pada saat KM Ngapulu tiba dari Bau-Bau tujuan Banda Tual ternyata mengalami lonjakan lagi, di mana penumpang yang naik itu berjumlah 2.685 orang. Kemudian ada juga bayi 180 jiwa dan ditambah penumpang lanjutan 432 orang, sehingga
total penumpang di atas kapal itu mencapai 3.297 orang. Jadi semalam itu kita anggap ternyata puncaknya, mungkin bisa jadi puncaknya, karena melebihi dari angka yang kemarin yang kami prediksi pada saat KM Ciremai masuk arah tujuan Sorong. KSOP kelas 1 Ambon dalam melayani arus mudik dan balik Natal tahun baru menyiapkan 32 kapal. Tidak ada penambahan kapal saat arus balik. Sementara posko pelayanan arus mudik dan balik Natal tahun baru akan ditutup pelayanannya pada tanggal 8 Januari 2019 besok. Melkilatus Aole, Sarles Pelaman melaporkan. Saudara, bagi anak usia dini, menggambar atau melukis merupakan hal yang menyenangkan. Selain itu merupakan media melatih imajinasi serta kreativitas anak untuk mengenal dan menyusun kombinasi warna. Tujuan pendidikan seni bagi anak usia dini adalah untuk meningkatkan kreativitas, kepekaan rasa, serta kemampuan mengutarakan pendapat melalui karya seni. Saat menggelar lomba menggambar tingkat TK dan PAUD se-Maluku Tengah di Kota Masohi beberapa waktu lalu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah, Nyonya Amin Ruwati Tuasikal, mengatakan terdapat 9 manfaat menggambar serta mewarnai bagi anak usia dini. Beberapa di antaranya sebagai media berekspresi, mengembangkan kemampuan motorik, dan meningkatkan konsentrasi anak. Dengannya diharapkan turut mengembangkan aspek kecerdasan bagi anak usia dini agar perkembangan anak tercapai secara optimal dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Salah satu orang tua siswa PAUD mengapresiasi tim penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah yang peduli terhadap perkembangan dan kreativitas anak usia dini. Menurutnya, melihat tumbuh kembang serta peningkatan kreativitas dan imajinasi anak merupakan kebahagiaan tersendiri bagi orang tua. Dari Masohi, Maluku Tengah, Fatah Hilasya melaporkan. Taman Pengajian Al-Quran Al-Zamzam, Seram Utara menggelar acara Hatam Quran Sabtu kemarin. Hatamul Quran yang dilakukan itu merupakan angkatan kedua dengan melibatkan 18 orang santri. Prosesi Hatamul Quran TPQ Al-Zamzam Negeri Lisabata Timur, Seram Utara Barat diawali dengan iring-iringan hadrat yang dibawakan oleh para santri. Sebelum mengikuti prosesi Hatamul Quran, para santri diberi Al-Quran oleh pimpinan TPQ Al-Zamzam. Ketua Panitia mengatakan pelaksanaan Hatamul Quran yang dilaksanakan ini merupakan angkatan kedua dengan melibatkan 18 orang santri. Ke depan, TPQ Al-Zamzam berkeinginan untuk melakukan Hatamul Quran dengan melibatkan para santri yang lebih banyak. Sebagai tanda dimulainya prosesi Hatamul Quran ini, para santri membacakan ayat-ayat suci Al-Quran secara bergantian. Selain pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dalam Hatamul Quran ini, para santri juga membacakan Asmaul Husna. Ketua TPQ Al-Zamzam Agus La Alija mengatakan pembinaan yang dilakukan TPQ Al-Zamzam pada awalnya berlangsung dari rumah ke rumah. Namun saat ini TPQ Al-Zamzam sudah berkembang dan memiliki tempat pengajian yang definitif. Yaitu kami melakukan koordinasi ke Kepala Kandepak Kabupaten Maluku Tengah, kebetulan beliau mengiyakan, lalu kami mengusulkan bantuan-bantuan itu. Alhamdulillah hari ini seperti yang kita lihat di sini TPQ Al-Zamzam ini sudah terbentuk. Jadi insya Allah untuk tahun 2019 ini untuk para santri atau anak-anak yang nanti ke depannya ini tidak akan lagi mengaji di masjid, tetapi mereka akan sudah melakukan di TPQ ini. Ustadz Khalid Umamiti dalam tauziah mengatakan semakin banyak membaca Al-Quran maka pahala akan didapat. Percuma memiliki ilmu yang tinggi tapi tidak bisa baca Al-Quran, maka orang itu akan sia-sia dalam hidupnya. Ustadz Khalid Umamit juga mengajak umat Islam untuk memperbanyak silaturahmi. Hal yang sama juga disampaikan KUA Seram Utara Barat. Melalui Hatamul Quran ini pihaknya berharap generasi muda Islam harus dibekali dengan pendidikan agama, khususnya pelajaran tentang Al-Quran.
Pada Hatmul Quran ini, para santri turut diberikan sertifikat secara simbolis oleh KUA Serang Utara Barat. Saudara, Majelis Taklim Al-Tahzir Lisabata Timur, Seram Utara Barat resmi dikukuhkan Sabtu lalu. Pengukuhan Majelis Taklim Lisabata Timur dilakukan bersamaan dengan Hatamul Quran TPA Al-Zamzam. Setelah menanti sekian lama, akhirnya Majelis Taklim Al-Tahzir Lisabata Timur resmi terbentuk. Pengukuhan Majelis Taklim Lisabata Timur dilakukan KUA Seram Utara Barat Anwar. Pengukuhan Majelis Taklim Al-Tahzir Lisabata Timur ini ditandai dengan pembacaan sumpah oleh ibu-ibu Majelis Taklim. KUA Seram Utara Barat Anwar berharap kehadiran Majelis Taklim di negeri Lisabata Timur dapat menggerakkan kegiatan keagamaan dan syiar Islam. Selain itu, Majelis Taklim Al-Tahzir bisa menjadi sarana untuk berkumpul dan bersilaturahmi. Seusai melakukan pengukuhan, Majelis Taklim Al-Tahzir KUA Seram Utara Barat melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan TPQ Al-Zamzam. Ketua TPQ Al-Zamzam Aguslah Alija mengatakan di lokasi ini telah dibangun gedung TPQ Al-Zamzam yang representatif. Selain digunakan untuk tempat pengajian para santri, TPQ ini juga diperuntukkan bagi aktivitas Majelis Taklim Al-Tahzir yang baru saja dikukuhkan. Kehadiran bangunan TPQ ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para santri dalam menimba ilmu terkait dengan baca tulis Al-Quran. Untuk ukuran TPQ ini lebar 8, panjang 13. Insya Allah bisa menampung beberapa jamaah atau sekitar 100 anak santri, dan insya Allah Dani akan saya koordinasikan dengan beberapa guru mengaji. Ya, di sini sudah saya bentuk 4 guru mengaji Pak Kua, yaitu ada 4 guru mengaji yang saya sudah bentuk angkat mereka dan sudah diberikan SK masing-masing, dan itu sebagai perpanjang tangan daripada saya kepada mereka. Nanti insya Allah ke depan saya akan balik lagi untuk membantu mereka ini bagaimana tata cara yang saya lakukan. Pada kesempatan ini diserahkan pula dana insentif kepada 6 tenaga guru di TPQ Al-Zamzam. Saudara, informasi tadi mengakhiri kebersamaan Anda dengan kami dalam program Maluku Antonusa edisi hari ini, Senin 7 Januari 2019. Anda kini dapat mengikuti setiap informasi terupdate setiap malam melalui Facebook akun kami, dan juga untuk edisi setiap Maluku Antonusa melalui akun YouTube kami. Akhirnya saya Nipan Nusa mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami. Selamat malam, sampai jumpa.